magang PLP ini. Di sini telah bergabung Bapak Munawar. Assalamualaikum Pak Munawar. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sulistiawati yang bertugas sebagai fasilitator pada hari ini. Untuk yang bertugas sebagai penulis logbook nanti Bapak Suwardi. Bapak Suwardi sudah bergabung di sini juga. Oke, ini sambil menunggu peserta yang lain ini Pak Munawar, masih ada beberapa yang mungkin belum bergabung. Oke, mungkin sambil menunggu atau mungkin langsung saja akan dimulai untuk pemaparan materi tentang penulisan itu ya, karya tulis ilmiah di bidang elektro. Kepada Pak Munawar, kami persilahkan. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada Bapak Ibu sekalian. Ini di hari libur ya, kita harusnya sampai, tapi mohon maaf ini kita pindah hari ke sini. Kabarnya hari Rabu ada yang kegiatan ini ya, keagamaan, jadi kita geser saja di sini supaya kita sama-sama nyaman. Gitu. Baik, di hari Sabtu ini yang cerah, di Semarang yang cerah sekali hari ini. Kemarin saya dihubungi, materi hari ini adalah tentang penelitian di bidang elektro, khususnya nanti tentang bahan dan alat. Kalau melihat jadwal, seingat saya ada materi tentang penulisan sendiri. Jadi hari ini kita akan bahas, barangkali kita akan sharing begitu, tentang kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dalam konteks penelitian. Jadi ya Bapak sekalian, di kurang lebih 2 minggu ke depan, Bapak Ibu PLP di sini diminta untuk menulis, membuat publikasi. Kalau tidak salah, sarana jurnalnya nampaknya sudah disediakan panitia ya. Nah, jadi biasanya yang jadi masalah itu adalah satu, mencari topik. Sementara yang kedua itu tentang trik menulis. Nah, saya rasa untuk yang trik menulis ada materi tersendiri ya, Bu Sulis ya. Jadi ada materi tersendiri. Nah, untuk yang topik hari ini kita akan diskusi lah. Nah, karena topik itu sebenarnya biasanya sih kita ada bayangan, cuman biasanya ragu-ragu aja, ini bisa nggak ya, ini pantas nggak ya, ini mungkin nggak, nah itu aja sih. Nah, tapi sebagai pengantar, barangkali saya akan sedikit sharing tentang apa itu penelitian dan publikasi. Bapak sekalian, sebenarnya penelitian itu dunia yang tidak lepas dari diri kita, dari hidup kita. Baik kita sebagai dosen, kita sebagai laboran, bahkan kita sebagai orang tua buat anak-anak kita, atau kita sebagai warga masyarakat tuh kita sebenarnya tidak lepas dari penelitian. Walaupun mungkin judulnya tidak disematkan dengan istilah penelitian itu sendiri. Walaupun tidak ada dana risetnya begitu ya. Nah, tapi penelitian itu sebenarnya secara prinsip ini saja, bahwa kita adalah melakukan pendekatan yang sistematis untuk mendapatkan dan mengkonfirmasi pengetahuan baru yang ada. Jadi kata kuncinya ada dua, sistematis serta pengetahuan baru. Jadi contoh mudah begini, tatkala Bapak Ibu sekalian hendak recording in progress. Oke. Misalnya Bapak Ibu sekalian hendak membangun rumah misalnya. Entah membangun rumah, entah memperbaiki genteng misalnya. Nah, kita biasanya akan melakukan penelitian, riset ya. Kita akan mencari tahu. Dan mencari tahu misalnya nih, genteng apa yang terbaik ya untuk daerah misalnya di Bali. Oh, di Bali ini karakteristik hujannya sekian banyaknya, banyak hujannya daripada enggaknya misalnya, atau di Bogor ya. Bogor itu kota hujan gitu ya. Tidak kemarau, tidak musim penghujan, sering hujan ya. Pendekatan di sana tentu berbeda dengan misalnya nih, di daerah NTT misalnya yang hujan mungkin lebih jarang. Jadi mungkin pemilihan gentengnya, terus sudut kemiringannya, terus bahannya, dan sebagainya.
Itu kan kita biasanya akan melakukan penelitian ya. Kita akan mencari informasi, terus memilah untuk mencari pengetahuan baru yang andal. Andal karena kita kalau rumah kan harapannya kan jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Nah, tentu kita mencari pengetahuan yang andal. Tidak hanya sekedar, oh kira-kira katanya, coba-coba, kan tentu enggak ya. Nah, ini contoh, hidup kita sehari kita melakukan penelitian. Kita sebagai orang tua juga kadang begitu juga, oh anak kita mau masuk SD, SD mana ya kita tanya, oh SD negeri sana bagus, SD yang itu begini, SD ini begini. Oh di sana pulangnya jam segitu, oh di sana sering ikut lomba, oh di sana gurunya cenderung pendekatnya gini. Akan kita penelitian. Nah kunci penelitian adalah di sini, sistematis dan teratur, ada langkah yang tertata, artinya kita punya metode kan, untuk mencari informasi sekolah tadi kan kita biasanya kan cari datangin langsung sekolahnya misalnya, atau kita minta brosurnya, atau kita search di Google, atau tanya kawan-kawan kita, kerabat kita, gitu ya, itu sistematis kita. Nah terus setelah kita kumpulkan ngapain? Misalnya kita bandingkan, oh di sana SOP-nya sekian, di sini SOP-nya gratis, cuma begini, oh di sana mahal, tapi begitu. Nah, kan kita ada sistematis kita untuk membandingkan adalah parameternya apa? Harga, terus cara jangkauan, terus transportasi, terus kemudian ranking sekolahnya dan seterusnya. Kan kita punya metode. Lalu kemudian tujuannya apa? Kita punya pengetahuan baru. Oh, ternyata menurut kita sebagai yang melakukan penelitian sekolah tadi, kita akan punya pengetahuan baru. Oh, ternyata dari hasil survei kita, pendekatan penelitian kita tadi, ngumpulin data sekolah tadi, kita punya pengetahuan baru. Oh, ternyata begini. Habis itu kan kita punya kesimpulan yang berarti anak saya akan saya sekolah di sana dengan pertimbangan. Nah, artinya itu adalah pengetahuan baru kita yang kemudian bisa menjadi bahan untuk kita melangkah. Jadi penelitian sebenarnya ada di mana-mana, di seluruh bagian hidup kita. Ya, walaupun memang tidak semua penelitian yang kita lakukan itu adalah dilabeli dengan penelitian, dana riset, terus dapat hibah dan sebagainya. Nah, tentu derajatnya lain-lain. Tapi intinya gini, sistematis, tujuannya mendapatkan power, atau dengan bahasa lain adalah menyelesaikan suatu pertanyaan atau masalah. Jadi, area yang sana. Jadi, tatkala Bapak Ibu sekalian diminta untuk nanti Bapak Ibu sekalian harus membuat karya ilmiah dari penelitian. Jadi bayangkanlah bahwa sebenarnya kita itu yang penting melakukan pendekatan yang sistematis, teratur, mendapatkan pengetahuan baru, atau menjawab suatu pertanyaan, masalah. Nah, sehingga kemudian dari sini, kuncinya tadi adalah karena kita pendekatan yang teratur, dan tertata, berarti kita mencari penjelasan kejadian, fenomena, hubungan soal akibat. Apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu terjadi, atau apakah terdapat hubungan satu dengan yang lain, itu sebab akibat misalnya, atau kita menjelaskan suatu proses yang terencana agar informasinya itu kredibel, bisa dipercaya, terus kemudian kegiatan ini kreatif artinya kita punya suatu metode yang baru begitu. Terus proses ini akan bisa menghasilkan juga pertanyaan baru. Misalnya tadi, kita survei tentang sekolah anak kita. Oke, kemudian kita dapat informasi sekolah A begini, yang itu B begini, C begini, sampai anggaplah kita 10 gitu ya. Lalu kemudian kita akan punya kesimpulan, nanti mungkin akan menjadikan pertanyaan yang baru juga. Lalu kemudian, kalau anak kita di sana, kira-kira anak kita akan jadi apa? Nah, itu misalnya pertanyaan yang baru. Apakah anak kita cocok atau tidak? Terus kemudian proses adaptasi anak kita nanti kalau misalnya kira-kira bagaimana? Itu kan ada proses pertanyaan baru. Jadi akan jadi topik penelitian yang akan berbeda lagi gitu kan. Jadi ada proses yang kita akan jelaskan. Dan kemudian dalam kaitan dengan penelitian ini, secara umum kita akan menggunakan metode ilmiah yang sama. Metode ilmiah ini kan sebenarnya bermula dari bagaimana kita mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu apa? Pertanyaan penelitian kita itu apa? Lalu barangkali kita akan membuat suatu hipotesis.
baik hipotesis itu hipotesis tentang jawabannya atau hipotesis mengenai proses yang dilakukan. Lalu kita melakukan proses pencarian data, lalu kemudian kita uji hipotesis kita dengan data kita. Lalu kita simpulkan. Metodenya seperti itu. Terus kemudian ada proses yang namanya objektifikasi. Bagaimana agar yang kita lakukan itu kita lakukan dengan cara yang seandainya orang lain melakukan hal yang serupa, orang lain juga akan mendapati kesimpulan yang juga lebih kurang sama atau mendapati hasil datanya itu relatif serupa. Prinsip etika ini juga sama, yaitu kita menggunakan prinsip etika kita kejujuran, terus kemudian keterbukaan, bagaimana kita tidak mencampur adukkan data dengan opini. Nah, itu kan prinsip etika. Bahasa dan istilahnya sama, artinya tentu maksudnya ini di komunitas yang serupa misalnya. Kebetulan kita komunitas di teknik gitu, teknik. Saya rasa di sini elektro dan mesin mungkin masih campur ya. Bahasa istilahnya mirip. Jadi kalau kita bicara di sini mengenai tegangan itu kita tahu tegangan listrik maksudnya. Kalau kita bicara mengenai elastisitas, kita bicara elastisitas material yang dimaksud seperti modulus Young, bukan kemudian elastisitas dan ada yang berbeda lagi. Nah, terus kemudian informasinya nih yang berikutnya adalah hal yang krusial ada tentang penelitian itu akan bermakna tatkala kita melakukan publikasi. Nah, jadi kita laporkan. Walaupun konteks kita di penelitian tentang sekolah anak kita tadi, kita nggak laporin ke siapa-siapa, ke pasangan kita misalnya, atau ke mertua kita misalnya, atau ke anak kita sendiri. Kan artinya kita melakukan proses pemberian informasi yang terbuka. Jadi kita dengan pasangan kita, dengan istri kita, atau suami kita misalnya gitu ya, suami istri itu, kan kita akan sampaikan, oh saya sudah lihat sekolah ABC, saya sudah cari brosurnya, begini-begini ini. Dan kita akan terbuka lengkap. Jadi kita berharap agar orang lain yang menerima hasil penelitian kita itu, seandainya mereka melakukan proses yang serupa, mereka juga akan sebenarnya mirip dengan kita. Tidak ada yang kita sembunyikan atau tidak ada yang kita manipulasi, yang itu ya. Terus kemudian ini kita mengakui hasil karya orang lain. Nah ini sebenarnya kaitannya dengan kalau kita nanti menulis. Contohnya, kita sebenarnya melihat metode mencari anak sekolah itu kan mungkin kita mendengar dari teman kita atau keluarga kita yang lain. Mereka cerita, oh anak saya dulu SMA atau SMP itu saya nyarinya gini caranya. Pikirkan mungkin akan melihat, oh metode orang lain kayak gini. Kalau kita melakukan yang sama kan kita kadang juga akan, cara memilih gimana? Cara kamu mencari anak, mencari sekolah buat anakmu gimana? Kan kita juga mengakui bahwa, oh ya saya juga, ini saya dikasih tahu itu kan biasanya kita ceritain. Tidak ada masalah gitu, kita nggak harus kemudian seolah-olah kita harus sendiri yang menemukan cara ini kan. Ya bukan hal yang tabu untuk kita cerita, oh ini saya dikasih tahu untuk membandingkan, kan nggak masalah gitu ya. Jadi kita mengakui karya orang. Apalagi kalau konteksnya kita bicara penelitian di lab atau penelitian dalam konteks ilmiah ya. Biasanya ini mengakui karya orang lain. Contohnya adalah kita mengikuti metode orang lain. Kita melakukan kalibrasi. Oke, kalibrasi alat kita biasanya kita akan mencari informasi dari literatur atau dari pabriknya. Kita akui saja bahwa oh ya kalibrasi ini menggunakan metode yang disampaikan oleh pabrik pembuatnya, oleh Yokogawa misalnya. Nah, kita akui gitu, bukan kemudian kita seolah-olah ini saya menemukan teori kalibrasi untuk alat ini, saya satu-satunya, kan nggak perlu itu konteksnya. Sehingga orang lain bisa mengikuti, merujuk ke karya orang sebelumnya. Oke, secara umum ini adalah metode saintifik yang biasa digunakan oleh peneliti secara umum. Jadi ada pengetahuan sebelumnya. Contoh kita fokus di lab saja ya, lab kita. Biasanya kita hendak meneliti tentang seberapa besar dalat di alat-alat yang ada di lab. Misalnya kita punya 10 multimeter.
kita punya 10 multimeter, yang 5 analog, yang 5 digital. Kebetulan mereknya, yang analog mereknya X, yang digital mereknya Y. Terus kemudian kita ingin tahu sebenarnya kedua jenis alat ini dan masing-masing multimeter ini apakah akan menunjukkan hasil yang sama. Kita akan lihat, barangkali kita akan menengok hasil, ada nggak orang yang bandingin di paper-paper yang lain atau di laporan-laporan yang ada. Kita akan tengok ternyata misalnya dari praktikan di lab kita banyak yang lapor, Mas, Pak, ini kok alatnya hasilnya kok ngaco, ya? Kenapa hasilnya tidak akurat, kok beda dengan kelompok lain. Nah, kita punya pengetahuan awal, oh ternyata ada informasi tentang hal yang berbeda. Sementara di sini kita juga tahu bahwa alat-alat itu sudah ada kalibrasinya, sudah dikalibrasi, sudah ada metode kalibrasi. Nah, kita mungkin akan punya ide, oh berarti kita akan bandingkan. Atau kita bandingkan antar merek. Ini ada Sanwa, ini ada Fluke, ada macam-macam. Kira-kira mana sih yang cukup bagus untuk sekian banyak. Lalu kita lihat cara mengukur yang baik, misalnya ini span yang kita akan melakukan pengukuran. Bagaimana caranya? Kita akan tengok, kita juga merujuk, oh ternyata orang lain melihat error, melihat akurasi itu orang lain caranya begini. Nah, sehingga kemudian kita melakukan proses. Proses akan melakukan suatu penelitian, lalu ada suatu penemuan ini ya, artinya bukan penemuan yang menghasilkan hadiah Nobel, bukanlah ya, tapi penemuan yang inovasi yang baru tadi. Kita lihat di awal kita ngobrol tadi, ada yang namanya pengetahuan yang baru, sehingga baru itu bisa baru buat kita atau baru buat komunitas kita. Dia akan ada discovery, oh ternyata di lab kami, setelah kami mencoba, ternyata ketemu bahwa merek Sanwa itu begini, merek Fluke begini, kalau merek misalnya buatan Cina kayak gini, merek lokal kayak gini. Itu contoh, kita punya discovery. Nah, tapi penemuan ini, kalau kita melihat ada penemuan atau penelitian, itu kurang bermakna kalau hanya kita ketahui sendiri. Jadi penemuan itu akan bermakna kalau kemudian kita publikasikan. Maka dalam pemahaman kita dalam konteks pelatihan PLP ini adalah nggak cukup kita hanya sekedar melakukan penelitian walaupun dia terarah, teratur, sistematis, menggunakan metode tertentu. Nggak cukup kalau itu hanya berhenti di laporan tugas pelatihan saja, nggak cukup. Atau sekedar jadi catatan kita saja, atau cuma sekedar jadi suatu laporan ke lab-nya, nggak cukup. Maka sebaiknya adalah kemudian kita submitkan atau kita publikasikan. Biar apa? Untuk biar orang lain mendapatkan manfaatnya. Berarti nanti kalau mahasiswa menggunakan ini di lab saya, mereka akan tahu bahwa oh kalau ternyata dapat nasib memperoleh alat X, berarti mereka sudah tahu ini kemungkinan errornya sekian. Nah, itu bisa menjadi catatan buat mereka tatkala mereka melakukan percobaan. Nah, untungnya kalau dipublikasikan itu adalah barangkali ada orang lain yang kemudian penasaran, benar nggak sih penelitian di lab ini? Barangkali orang lain akan melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu berarti mungkin akan diulang dengan metode yang mirip, mungkin akan diulang dengan sampel yang lebih banyak, dan seterusnya. Nanti akan punya discovery yang baru. Bisa jadi orang lain akan menemukan, oh ternyata hasilnya serupa, oh ternyata ada bedanya. Nah, nanti akan ada proses diskusi dan proses perbaikan atau proses pengetahuan yang lebih baru lagi. Jadi kalau kita publikasikan nanti ada proses assessment, orang lain juga akan melihat menilai. Nah, akan proses terus-menerus berputar dan itu akhirnya pengetahuan akan berkembang sehingga ya, harapannya pengetahuannya akan semakin baik, semakin melengkapi.
Oke, nah kemudian kalau kita metode atau penelitian ini sudah saling melengkapi, maka nanti ujungnya adalah ya ini akan menjadi pengetahuan yang solid, pengetahuan yang semakin tajam ya, dan pengetahuan ini akan menjadi suatu hal yang bisa diakui sebagai semacam standar lah. Oh ternyata begini. Nah, jadi bisa kita bermula dari sesuatu yang kecil. Kalau tadi saya sampaikan, jadi kalau kita sudah melakukan penelitian, tentu ujungnya adalah publikasi. Nah, publikasi nanti ada faktor yang kita sebut sebagai teknik menulis. Nah, teknik menulis ya kita akan lihat barangkali kalau saya lihat jadwal kayaknya di beberapa pertemuan ke depan kan kaitannya dengan teknik menulis ini ya. Nah, jadi kenapa perlu dipublikasikan? Supaya kemudian apa? Nah, prinsipnya adalah penelitian itu publikasi ini akan membentuk uji validasi. Uji validasi dasar itu ada 3. Publikasi itu dianggap relevan itu kalau dia terarsip. Artinya kalau zaman dulu itu dicetak ya. Dicetak dalam suatu kumpulan publikasi tertentu. Jadi jurnal misalnya. Jadi harus terarsip. Jadi kalau jurnal atau kita seminar atau kita apapun tertentu itu kan setelah dicetak, dipublikasikan, mungkin dikirimkan ke tempat-tempat lain begitu, misalnya di kampus-kampus lain berlangganan jurnal tertentu begitu. Ini perlu dicetak supaya kemudian integritas datanya tidak berubah. Nah, beda halnya kalau kita punya laporan tuh di laptop kita misalnya. Yang terjadi adalah, oh kita punya data baru, kita ubah nih. Hasilnya kita ubah. Terus kemudian kita ternyata ada yang suatu saat kita rasa ini kayak itu kita ubah lagi. Nah, kan datanya berubah terus. Datanya dinamis sekali. Tapi kalau sudah kita arsipkan, dicetak sebagai satu kumpulan paper, ya itu kalau kan nggak mungkin kan kita kalau sudah jadi satu jurnal, datanya berubah terus bukunya kita datangi, kita cek, kita ganti tulisannya. Bulan depan kita lihat, oh ada yang salah lagi, kita datangi lagi, tepek lagi. Kan enggak ya, karena sudah terlanjur cetak, orang lain juga kopinya udah banyak, ya sudah, nasib gitu ya. Data itu yang kemudian tidak dapat diubah. Terarsip. Terus yang kedua, kalau publikasi itu memang tempat publikasi yang baik tentulah dia haruslah direview. Direview itu artinya dilihat, terus kemudian dinilai oleh orang lain. Kenapa? Karena konteks mereview itu adalah agar kemudian orang lain bisa melihat ini metodenya cukup jelas tidak, apakah hasilnya ini make sense tidak, apakah kemudian ini kira-kira bermakna tidak. Nah, itu kan di review. Ya, tentu ini review ini akan tergantung jenis jurnalnya. Kalau jurnal penelitiannya dosen-dosen, profesor-profesor gitu ya, itu ya tentu penilaiannya juga orang-orang yang kelas mereka lah begitu ya. Tapi untuk kelas atau misalnya untuk jurnal lab ya tentu penilaiannya adalah yang kira-kira juga beredar di sekitar lab, karena yang lebih tahu urusan lab biasanya orang-orang lab juga. Jadi kira-kira adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang yang serupa. Ya kalau kita di elektro, nanti tentu pembacanya atau yang mereview ini tentu ya orang elektro, tidak oleh orang jurusan lapangan misalnya Pak Albari misalnya menilai publikasi Anda itu mungkin tidak tepat misalnya kalau Pak Albari teknologi pangan misalnya. Atau direview oleh orang dari teknik kimia. Nah itu mungkin tidak pas karena barangkali ada istilah khusus atau pengetahuan khas yang orang lain tidak. Jadi ya sesama elektro misalnya. Terus yang ketiga adalah ini perlu lengkap. Jadi prinsip publikasi itu adalah kita memberikan laporan yang cukup lengkap sehingga orang lain kalau mau mencoba bisa mengikuti dan meniru langkah-langkahnya sehingga hasilnya juga lebih kurang sama. Jadi ini prinsipnya adalah publikasi itu seperti ini.
ini di tempat yang terarsip, artinya dikirimkan ke jurnal atau suatu publikasi tertentu. Terus di situ dia direview, dan yang ketiga laporannya cukup lengkap. Tidak hanya sekedar pokoknya. Kami sudah melakukan proses pembandingan osiloskop sekian jenis. Atau kami sudah menguji jangka sorong, 10 jangka sorong di lab kami misalnya. Lalu kemudian pokoknya yang terbaik adalah jangka sorong X. Pokoknya nggak bisa ya. Kok tahu kok bisa? Dapatnya dari mana? Nah, pokoknya kami hasilnya gitu, nggak bisa. Kita perlu menjelaskan, oh kami akan caranya adalah kami mengukur suatu benda uji yang sama, misalnya ya jangka sorong sekian panjang yang berbeda, lalu masing-masing ini kita ukur dengan jangka sorong berbeda-beda, kita ukur dan seterusnya, terus kita uji dengan suhu yang berbeda seperti ini, nah, misalnya gitu. Jadi kita akan lihat metodenya jelas, hasilnya juga kita jelaskan, entah grafik, entah tabel, entah apa. Di orang lain nanti kalau melihat laporan kita, oh ternyata begini ya, saya iseng mau nyoba. Dia bisa ngikuti, oh gini ya, saya akan coba ikuti. Hasilnya jalan kayak gini. Ternyata alat saya begini dan begitu. Artinya bisa direproduksi. Baik, lalu kemudian publikasi ini ada macam-macam. Ada karya ilmiah seperti jurnal rujukan, makalah konferensi, ada artikel perdagangan, artikel koran, info komersial, iklan. Yang kita maksud dengan penelitian dalam konteks kita ini adalah kita perlu mendasarkan pada sumber karya ilmiah saja. Jangan iklan, karena iklan itu nanti lebih subjektif terhadap suatu merek atau produk dari perusahaan tertentu. Atau informasial, kalau di koran kan kadang ada itu. Jadi ada bagian koran itu cerita tentang kehebatan suatu alat atau suatu metode atau suatu penemuan. Ternyata itu iklan komersial. Artinya harus ada. Artikel koran ya sedikit banyak kita mungkin bisa merujuk, tapi koran ini kan bahasanya lebih dibuat populer ya, sehingga supaya bisa dibaca sebanyak mungkin orang. Jadi mungkin kurang dalam. Atau kadang metodenya tidak lengkap. Atau kemudian artikel koran ini karena penulisnya mungkin tidak dari bidang yang sama, kadang ada sedikit misteri. Jadi kalau kita publikasi ya konteksnya adalah kita publikasikan di jurnal ilmiah di sini, dan referensi kita juga sebaiknya dari yang seperti ini. Oke, jadi kuncinya yang kita bahas hari ini adalah topik penelitian. Bermula dari menentukan masalah. Masalahnya apa? Ya memang penelitian itu sebenarnya kita cari-cari masalah ya. Kita cari-cari masalah nih, masalahnya apa? Ya, memang itu penelitian. Nggak ada masalah ya kita cari-cari. Kalau sudah ada ya kita pertegas, kita pertajam. Oke, kita punya masalah. Contohnya, kenapa misalnya nih ya, kenapa kalau pengukuran di pagi hari, praktikum pagi hari, itu kadang berbeda hasilnya dengan siang hari atau sore hari, misalnya. Kita lihat ternyata kita amati laporan mahasiswa, laporan yang pada kita datang gitu ya. Ternyata, Pak, ada pertanyaan Pak? Jadi yang bilang yang buat nonton dengan turun-turun buat bulan. Oh iya, ada pertanyaan Pak? Mungkin Pak? Ada pertanyaan? Pak bisa tadi mungkin? Belum, Pak. Belum ya? Oh, mungkin ada tamu mungkin ya? Silakan. Ya, baik. Jadi dari topik penelitian ini kan kita bermula dari menentukan masalah. Contoh tadi, ini contoh saja. Kenapa praktikum pagi dengan yang siang dan sore kadang hasilnya bisa beda? Nah, berarti kan ada masalah nih. Kenapa ada perbedaan? Sumbernya apa? Terus bagaimana cara kita menanganinya? Apakah sudah ada solusi sebelumnya? Terus adakah solusi lain yang lebih baik, atau lebih cepat, atau lebih mudah, atau lebih efektif, atau yang lain-lain?
Jadi kuncinya adalah kita satu menemukan masalah, kita lalu melakukan proses pencarian solusi yang ada. Terus ada nggak solusi lain yang lebih baik? Artinya disinilah yang kita sebut sebagai kontribusi kita. Kontribusi itu adalah sumbangsi kita. Apa sumbangsi kita dari masalah? Nah, jadi misalnya kita lalu melihat pagi, siang, sore ini, kita lihat kok ada perbedaan. Jadi untuk mempersempitnya, misalnya nih, alatnya kita samakan dulu. Anggaplah tempatnya samakan dulu. Tempatnya, terus alatnya kita samakan. Lalu kemudian bahan-bahannya kita samakan. Nah, waktu berbeda kita tengok. Apa yang berbeda? Misalnya, oh ternyata di sini pakai AC, jadi AC-nya sama. Suhunya mungkin sama. Oke, untuk memperjelas, kita taruh termometer. Termometernya kita taruh di sekitar lab atau sekitar alat. Dicatat. Lalu kemudian kita tengok, kok masih beda? Oh, mungkin kelembabannya kita taruh. Terus kemudian kita lihat, nah, dari situ kan ada polanya enggak? Jadi di situ kemudian kita lihat polanya. Kalau ternyata masih sama saja, hasilnya masih berbeda, tapi suhunya sama, AC-nya hidupnya sama, kecepatannya sama, nah, terus kelembabannya mirip, ya kenapa? Oh mungkin listriknya kita ukur, apakah listriknya stabil atau tidak, dan lain-lain. Nah gitu ya. Jadi kita melakukan proses menentukan masalah ini kita apa saja. Orang lain ada nggak yang menemukan kayak gini kejadian ini? Oh ternyata ada di misalnya di Nigeria misalnya, ternyata ada yang pernah menemukan problem serupa. Mereka ternyata melihat metodenya adalah kayak gitu juga, dan ternyata mereka menemukan, misalnya aja ini saya ngarang ya, jadi betul-betul imajinasi saya aja lah gitu ya. Misalnya mereka menemukan bahwa problemnya adalah pada debu. Pagi itu masih bersih, jadi praktikan pertama datang, habis dibersihkan, habis dipel, habis disedot vakum misalnya begitu, bersih. Lalu kemudian orang datang, satu rombongan, ini kan berarti sudah mulai ada kotor, debu. Siang makin kotor, sore ternyata makin kotor. Terus kemudian berarti begini saja, setiap mau praktikum harus disedot dulu atau dibersihkan dulu. Hasil sama nggak? Ini saya ngarang ya, jadi anggaplah ini saya cerita, tapi bukan dongeng menjelang tidur ya. Jadi anggaplah saya tadi cerita, oh kira-kira gitu. Oh berarti kan kita lihat suhu tidak, kelembaban tidak, oh mungkin kotor. Ternyata di tempat lain ketemunya itu. Coba kita tengok di tempat kita. Apakah hal yang serupa akan sama? Ternyata solusi di Nigeria tadi, oh ya udah berarti harus dibalik setiap saat. Nah, tapi kan kita tenaganya terbatas, nggak bisa nih. Barangkali solusi termudahnya adalah berarti harus copot sepatu sebelum masuk lab. Nah, kita modal berikan rak sepatu, terus kemudian jaraknya agak jauh dari pintu. Setelah mau masuk lab, harus lepas sepatu, masuk. Kira-kira mengubah nggak contohnya? Dan lain-lain. Nah, jadi penelitian kita bermula nomor satu, mencari masalah. Hal yang kedua, kita cari orang lain, melihat masalah yang sama itu, mereka solusinya apa. Lalu yang ketiga, kita mencari solusi baru yang kira-kira bisa kita terapkan, atau kesimpulan barunya apa. Yang lebih baik, misalnya yang tadi, solusi ngepel tadi, bagus, tapi ternyata perubahannya adalah sekian. Yang tadinya bedanya 5%, turun jadi 2%. Oke. Ada nggak solusi lain yang bisa menurunkan dari perbedaan 2% tadi menjadi hanya 1%? Atau mana yang lebih mudah, efektif tadi? Kalau ngepel tiap saat, capek lah kita ya. Apalagi di lab elektro gitu. Kalau ngepel terus nanti basah, justru resiko berarti. Atau kita pakai vakum cleaner, itu waktunya nggak cukup untuk jarak praktikum satu dengan yang lain. Oke, mungkin solusi contohnya lepas sepatu,
mereka harus lewat lorong yang agak jauh agar kemudian kotornya tuh habis di jalan ini, atau kemudian mereka harus pakai jas lab misalnya, atau mereka harus mandi dulu misalnya dan sebagainya. Atau itu ada nggak solusi lain yang kita ukur lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien, atau yang lain-lain. Nah, jadi kuncinya di sini. Dan kita bisa belajar di publikasi. Jadi publikasi kan mencerminkan penelitian yang berhasil. Cari topik, ya kita belajar dari publikasi lain. Nah, ini saya share sedikit, saya share screen. Habis ini kita diskusi ya, jadi barangkali kita akan punya gambaran sendiri, atau kita barangkali bisa juga melihat dosen misalnya atau mahasiswa di tempat lab kita masing-masing, itu kira-kira apa yang mereka lakukan dan apa yang kira-kira bisa kita ambil idenya. Karena ini kan kaitannya dengan laporan Anda sekalian di waktu dekat ini. Sebentar, ini kok nggak bisa share screen. Oke, saya share screen aja. Oke, baik. Kita akan tengok di tempat yang paling memudahkan kita untuk searching itu. Bapak Ibu sekalian, kita bisa searching. Contoh termudah yang bisa diakses dari seluruh dunia, Google Scholar. Jangan cari di Google ya Bapak Ibu sekalian, Google Scholar. Jadi scholar.google.com. Jadi scholar.google.com, atau kalau bahasa Indonesia biasanya cendekia, Google cendekia. Kenapa kok kita carinya di sini? Karena di sini Google memisahkan antara topik data atau sumber dari berita atau dari blog dengan dari jurnal atau dari buku. Jadi misalnya kita cari di sini, kita ide apa ya? Kita punya lab ya, laboratorium. Misalnya kita akan cek alat ya, alat laboratorium. Ada nggak orang penelitian tentang alat lab? Searching saja. Oh, di sini ada pengenalan alat lab mikrobiologi untuk mengatasi keselamatan kerja dan kebersihan bakum. Ya, ini mikrobiologi. Ya, barangkali Anda bisa melakukan peninjauan dari sudut alat lab elektronika, atau alat lab tegangan tinggi, atau alat lab telekomunikasi, atau alat lab mesin-mesin produksi, dan seterusnya ya. Misalnya contohnya. Atau kita pengembangan sistem informasi berbasis website. Misalnya Anda suka otak-atik pakai PHP misalnya begitu ya, atau MySQL gitu. Anda coba mengembangkan sendiri, bisa. Atau Anda tengok ya, tapi jangan yang MTS SMA ya, karena Anda kampus ya. Pengembangan video pembelajaran, pengenalan alat. Nah, barangkali ya. Jadi dari sini Anda bisa lihat mana yang bisa kita lakukan. Ini di pembuatan alat lab teknik digital dasar untuk mata kuliah teknik digital. Nah, jadi Anda bikin modul, bisa. Jadi contohnya, ini barangkali agak dekat dengan kita download saja. Pembuatan alat lab fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, nah, bisa pakai ilustrasi. Atau kata kuncinya kita ganti. Kita lihat perbaikan ya. Perbaikan lab. Nah, kita tengok. Analisis kondisi dan pengendalian SMA ya, jangan SMA lah. Analisis perbaikan faktor daya motor induksi 3 fase di lab teknik elektro Universitas Lancang Kuning di Riau ya. Perancangan perbaikan tata letak lab. Sekian. Oh, ternyata bisa juga perbaikan tata letak. Kita kan pernah diskusi ini beberapa minggu yang lalu. Ternyata tata letak itu faktor yang penting ya. Nah, ternyata ada juga orang bikin jurnal penelitian, publikasi di bab sini. Ternyata apa ya yang penting, kita tengok saja, kita download, kita lihat apa yang dilaporkan. Nah, dari ide itu kan kita bisa lakukan, oh tidak, saya mau cerita inilah. So, kemudian ada peningkatan pelayanan, oke, kita ganti elektro ya, kita fokus elektro. Perbaikan lab elektro, kok salah, elektro. Rancang bangun simulator perbaikan faktor daya. Terus rancang bangun power supply. Peralatan sistem informasi, aplikasi ini, media ajar, perawatan, dan perbaikan.
terus kemudian studi manajemen lab, dan seterusnya. Jadi dari sini sebenarnya kita tinggal cari ide. Nah, anggaplah sekarang Bapak Ibu sekalian diminta untuk melakukan penelitian dan publikasi dalam 2 minggu ya, dalam 2 minggu. Nah, terus apa nih 2 minggu ini gitu ya? 2 minggu itu waktu yang panjang kalau kita menunggu seseorang. Tapi pendek kalau harus ngumpulin laporan ya. Nah, 2 minggu itu cepat sekali. Nah, jadi apa? Nah, coba saja tengok di sini yang kira-kira kita sudah pernah lakukan. Misalnya nih, Bapak Ibu sekalian pernah membuat modul lab, modul praktikum. Misalnya modul praktikum rangkaian elektronika atau rangkaian listrik. Pernah bikin. Itu bisa kita laporkan. Cari aja misalnya di sini kita tengok modul ya. Modul. Ada nggak di sini? Perbaikan modul praktikum PLC, terus dan lain-lain. Nah, intinya adalah nanti kita tengok kira-kira bentuknya kayak gimana. Oke, kita tengok ya, di sini kita tengok. Kita tengok misalnya di sini tadi adalah oke, nah ini ada di suatu jurnal pembuatan alat lab teknik digital dasar untuk kombinasi mata kuliah ini. Kita tengok kan dari abstraknya, kita tengok ini kata kuncinya pada sini sistem digital yang sudah mendominasi bla bla bla. Praktikum diperlukan, terus jadi kuncinya adalah di sini. Modul digital lab FC ini memperlihatkan hasil uji. Jadi ini ada tentang pembuatan modul dan diuji coba. Tidak hanya sekedar kami sudah membuat ini loh foto, saya bukan. Perlu diuji coba untuk menunjukkan benar atau enggaknya, bagus atau enggaknya. Tadi kan kata kuncinya adalah cari masalah, melihat orang lain melakukan seperti apa. Yang ketiga, apakah ada cara lain atau solusi yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, lebih efisien. Nah, ini yang kata kunci yang kita laporkan. Oh, ternyata kita bikin modul ini, hasilnya adalah ternyata ini hasilnya bisa konsisten. Oh, bisa akurat, bisa lebih mudah daripada kita gunakan modul yang beli dari Uda misalnya atau dari mana. Nah, itu kan kita ada hasil yang kita reportkan. Nah, jadi kita lihat aja, oh di sini membutuhkan peralatan digital trainer set, bla. Jadi ini ada masalah. Tujuannya adalah membuat alat peraga, hasilnya adalah dapat digunakan. Kita bikin batasannya, terus teorinya seperti ini. Ini teori yang kita lihat orang lain melakukan seperti apa nanti ya, kita tengok. Konsep perancangannya gimana. Lalu, oke, kita pakai PCB, kita layout. Ada kotaknya, ada blok supply-nya. Terus kemudian ujungnya nanti dia akan sampai di rangkaian pijakan, ini breadboard-nya. Dan pada ujungnya adalah nanti dia akan ada hasilnya. Ya, kita tengok hasilnya. 18 halaman ya. Oke, ini ada pengujiannya. Pengujiannya, oh cocok nih, harusnya on, harusnya off. Supply-nya standar. Oke. Jadi, contoh di sini kita akan bisa dulu. Tergantung kita, kalau saran saya, Ibu sekalian, saran saya adalah lebih baik coba membuat penelitian ini yang bisa kita lakukan di lab kita dengan bahan yang ada, dengan alat yang ada. Dalam waktu yang memadai. Karena kita terbatas waktu kira-kira 2 mingguan kalau nggak salah ya, tanggal 2 bulan kalau nggak salah nanti ada diskusi tentang hasilnya, penulisannya. Mending lakukan yang mudah di tempat kita atau yang sudah pernah kita lakukan. Dalam waktu dekat tentunya, jangan yang tahun 2005 gitu ya, yang barangkali anak kita masih kecil belum lahir begitu ya. Tapi yang kira-kira dalam waktu dekat 1-2 tahun terakhir misalnya, atau semester ini, dan lebih enak, kita masih fresh, ingat.
cari bahannya pun di komputer kita atau di laporan di lab kita masih ada. Nah, jadi ada hasilnya, ada kesimpulannya. Ini ada kesimpulannya 1, 2, 3. Terus kemudian ada referensinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kuncinya adalah seperti ini saja. Kita belajar duplikasi, searching, gunakan kata kunci yang sesuai. Tadi kata kuncinya adalah, contohnya tadi adalah perbaikan modul. Atau kita akan perbaikan alat. Kita bisa sebutkan lab elektro. Kalau di sini ada yang dari mesin, kita ganti mesin. Nah, perawatan dan perbaikan mesin scrub di lab ini. Oke, bisa juga rekondisi, perbaikan desain mesin, dan seterusnya. Jadi, silakan baca di sini. Masih ada banyak halamannya. Anda lihat di sini ada 27.000 publikasi yang menjawab pertanyaan searching kita ini. Jadi kita tinggal pilih lah. Masa dari 27.000 itu nggak ada 1-2 yang mirip dengan kondisi lab kita gitu ya. Kita lihat. Oh, saya nggak mau perbaikan lab, Pak. Saya maunya ini aja deh. Nah, apa ya, misalnya manajemen. Oke. Manajemen laboratorium mesin. Silakan juga. Nah, ini ada. Kita tengok yang mesin yang mana. 28.000. Masa sih di sini nggak ada 1-2 yang dekat dengan kita. Tapi jangan kita lalu melanggar yang namanya etika ilmiah. Saya mirip pakai yang ini aja, terus kemudian kita copy saja Universitas Muhammadiyah Sumatera Baratnya kita ganti dengan Universitas Diponegoro misalnya gitu ya, Undip. Lalu lab teknik visual dasar saya ganti aja lah lab tenaga atau lab elektronika misalnya. Terus intinya saya tulis mirip, jangan, itu kita nanti akan terkena masalah etis. Nampaknya ada materi tentang plagiat ya. Jadi jangan kemudian kita plagiat. Kan hanya pelatihan Pak, hanya cuma PLP, workshop PLP ini. Jangan gitu. Kalau nanti targetnya adalah publikasi di jurnal, walaupun jurnalnya jurnal dari PLP ini, tetap aja jangan kita plagiat. Itu akan merepotkan kita sendiri. Jadi kita nanti kalau ternyata ini masuk di Google, suatu saat misalnya orang lain searching, keluar paper kita di situ, dan di bawahnya paper yang kita contek tadi, di download dua-duanya sama begitu, terus ada yang diviralkan di YouTube misalnya, atau di Facebook, atau di Instagram, atau dimanapun itu, di Twitter kan, Anda kan juga akan jadi kerepotannya. Jadi, idenya boleh Anda tengok, oh idenya tentang bikin modul seperti ini. Nah, Anda lakukan berdasarkan apa yang Anda lakukan sendiri. Jangan terus laporannya Anda, saya ikut-ikutan aja lah, saya copy paste di sini, terus tinggal Anda ganti-ganti sedikit, jangan. Nanti bisa kena masalah plagiat atau masalah etis. Oke. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk hari ini saya mau diskusi saja. Kita sekarang jam 50. Enggak, kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian, ide apa yang bisa dikembangkan atau dilaporkan? Silakan, bagi yang hendak sharing silakan. Enggak, berarti ini kita ada yang sedang angkat tangannya. Ini silakan Pak Firdaus dari Unsri, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya ini Pak Munawar, sebetulnya bukan bertanya sih, cuma mau sharing aja gitu Pak. Ya. Terkadang minat untuk menulis itu ada aja Pak ya, ide atau itu kadang muncul aja Pak gitu Pak. Tapi sering kali yang menjadi kita tuh mengurungkan niatnya itu terkadang kayak seperti Bapak tadi bilang, apakah tulisan kita ini manfaatnya ke apa gitu Pak tadi yang tadi atau ketika membuat alat
apakah ini lebih murah gitu atau tentang keefektivitasan alat tersebut gitu kan Pak ya. Yang kedua juga kadang untuk laboratorium kan terbatas ya Pak ya untuk mengikuti untuk menulis artikel tentang penelitian kan rasanya sih kalau tidak salah sih untuk tenaga laboratorium ini hanya untuk di bidang labnya saja gitu Pak ya, tidak sampai mendetil ke itu Pak. Nah makanya terkadang ada keinginan untuk ngikut ke Kaleb atau rekan-rekan dosen untuk ikut menulis. Cuma kadang-kadang terpikir lagi, oh iya ya, nanti ini terbentur dengan aturan yang ada, malah nggak bisa dipakai gitu, maksudnya gitu loh Pak. Padahal kalau intinya menulis saja kan gitu, pikirnya gitu. Pak, saya tanya dulu Pak, aturan apa nih maksudnya Pak? Yang ini loh Pak, apa kalau nggak salah itu kan bidangnya harus laboratorium saja gitu loh Pak, nggak harus sampai ke penelitian gitu loh Pak. Kalau dosen kan lebih detail ke penelitian gitu ya Pak ya. Oh, salah begitu Pak. Nah, jadi barangkali Bu Sulis nanti bisa sharing ya jadwal kita ya. Seingat saya di jadwal udah selesai Pak Widos, sudah selesai. Oh, ada lagi. Gimana? Iya, sementara itu Pak. Sebetulnya di tempat saya itu kemarin sempat ya seperti kolaborasi lah sama rekan lab lain yang memang beda bidang gitu Pak. Memang ada alat yang lama, usianya lama gitu Pak. Untuk penggunaannya jadi tidak maksimal lagi. Terus kita cari ide gitu supaya pemanfaatnya bisa maksimal. Akhirnya dengan menggantikan partnya gitu loh Pak, menggantikan partnya menjadi berfungsi gitu kan Pak ya. Nah akhirnya kita coba kenapa nggak bisa ini kita jadikan tulisan. Nah saya coba-coba untuk itu apakah bisa saya ini Pak ya, saya lanjutkan untuk menjadi tulisan itu loh tadi Pak. Oh bisa Pak, bisa. Tadi saya sampaikan sebenarnya menulis itu bukan monopolinya dosen Pak. Kita lihat mahasiswa pun mereka disuruh nulis, dan sekarang trennya untuk PLP pun justru saya juga baru tahu sebelum latihan ini, oh ternyata ada jurnal untuk PLP juga. Jadi artinya memang ada media yang bisa kita gunakan, manfaatkan untuk sharing ya. Jadi kalau kita punya ide, kunci dari kita publikasi itu, penelitian itu kan sebenarnya adalah kita mendiseminasi atau kita menyebarluaskan pengetahuan kita. Barangkali Pak Firdaus melakukan cara untuk, misalnya nih ada mesin yang dia sudah lama dan IC-nya sudah obsolete begitu. Terus kemudian daripada alatnya nggak pakai lagi, kita bikinkan modul baru, kita tanamkan di situ, ternyata jalan dan fungsinya bagus dan bisa manfaat. Nah itu kan barangkali nih, ini kan di Unsri misalnya, misalnya di Undip lah, Undip baca tulisan Pak Firdaus itu, berarti bisa nih, kan bisa niru kan. Ini kan ya bahasa kita tuh, kita kan bisa jadi sumber pengetahuan buat orang lain, bermanfaat juga kan. Amal jariah lah agama itu ya, kita punya. Nggak ada masalah bawa bukan dosen, ada masalah. Toh itu kan sharing pengetahuan. Jadi saya rasa yang penting ini Pak dituliskan sistematis saja. Jadi untuk yang kalau ada yang dipelatihan kan hitungannya kan kita berlatih untuk menulis. Nanti saya nggak tahu arahnya jurnalnya bagaimana. Tapi bagus Pak kalau Pak ada tulisan, bahkan di banyak tempat itu kalau misalnya saya dosen, saya penelitian. Terus kemudian bagian dari penelitian itu saya banyak melibatkan laboran. Itu ya bagus-bagus juga tatkala saya mencantumkan nama laboran saya di laporan saya. Tatkala kemudian ada kontribusi dari situ. Ya, ini kan tinggal diskusi aja ya. Itu Widos. Iya. Oke, masih ada lagi Widos, silakan. Yang lain monggo kalau mau menambahkan. Terima kasih Pak Munawar. Diskusi aja ya. Terima kasih Pak Firdaus. Mungkin yang dimaksud Pak Firdaus ini Pak Munawar, memang di PLP itu untuk penelitian itu dibatasi tentang penelitian di bidang pengelolaan laboratorium. Jadi
tentang metode, bahan, alat seperti itu. Sedangkan tentang keilmuan itu istilahnya bukan ranah PLP karena di peraturan Permenpan yang mengatur tentang cetung PLP seperti itu yang dimaksud Pak tadi Pak Firdaus mungkin seperti. Ya, tadi juga saya rasa setelah kita perbaikan itu kan juga masuk di ranah kita memperbaiki alat, kita memanage suatu bagian dari lab kan ya, ada alat, ada bahan kayak itu, saya rasa masuk kok, tidak masalah kok. Oke, terima kasih Pak Munawar. Ini ada Pak Rusdi, ada Pak Fatur Rahman. Silakan, siapa duluan? Oke, Assalamualaikum Pak Munawar. Ya, Pak. Mohon maaf Pak, dalam perjalanan ini Pak. Oke. Gini Pak, mau nanya tentang ini. Bagaimana Pak sistem di Undip dalam menghargai kreativitas pegawai, PLP dan staf administrasi jika dia punya kelebihan Pak, seperti apa, pembuatan alat di bidang pengembangan laboratorium. Soalnya di tempat kami itu penghargaan untuk PLP itu dan tenaga administrasi belum ada Pak. Yang ada itu cuma sampai saat ini Pak, baru untuk dosen. Jika dia tembus penelitian dengan Q1, itu dia mendapat bantuan sekitar kurang lebih 10 juta untuk satu judul, seperti itu. Yang saya mau tanyakan bagaimana Pak tentang bagaimana di Undip Pak tentang ini untuk pegawai dan tenaga laboratorium. Seperti itu. Makasih. Oh iya Pak. Ya memang faktor penghargaan seperti ini kan, saya rasa kebijakan tiap kampus mungkin akan lain-lain ya Pak. Jadi saya rasa itu satu sisi itu rahasia dapur tiap kampus ya. Karena kemudian kita nggak bisa membandingkan satu dengan lain karena faktor lain. Tapi intinya gini sih Pak, intinya adalah di tempat kami pun ya penghargaan ini kan sedang berproses Pak. Jadi saat ini tatkala kampus sedang mengejar IKU ya, apa namanya, indikator kinerja universitas, itu kan salah satu caranya gimana ya, berarti kadang ada insentif satu dengan lain. Mungkin akan berbeda antara dosen dengan tendik, bahkan mahasiswa. Di tempat kami juga mahasiswa ada sedikit insentif kalau mereka ada poin yang mendukung itu. Tapi barangkali kebijakan satu dengan lain akan berbeda Pak. Nanti kalau itu mungkin Bu Sulis bisa cerita lah nih guys, di forum yang lain ya, karena jadi saya nggak enak nanti kalau jadi bahan perbandingan satu dengan lain lah. Kuncinya sih sebenarnya saya rasa setiap pembinaan itu juga akan berusaha mencari ini ya, hal yang memotivasi kita bekerja lah, karena bentuknya dan lain-lain mungkin akan bervariasi. Ya saya nggak bisa jawab lebih detail gitu Pak, saya khawatir nanti saya salah menjawab ya, karena ini faktornya kebijakan ya Pak, bukan di faktor diskusi di PLP kita ini. Maaf ya Pak, tadi mungkin saya hanya bisa jawabnya begitu. Oke, terima kasih. Maaf. Ya. Silakan Pak Fatur Rahman dulu tadi, silakan. Oke, terima kasih Pak Munawar. Izin sedikit bertanya. Beberapa waktu lalu, awal tahun ini ya, itu kan di Dikti itu ada hibah untuk PLP ya. Kita mengajukan, cuman memang belum diterima ya. Hibah Pak? Gimana? Hibah tentang apa? Ya pengembangan alat, ya memang khusus untuk PLP. Tapi belum diterima. Nah, kalau menurut Pak Munawar, kalau misalnya kita ada ide untuk pengembangan alat dan itu butuh dana yang agak besar, nah sementara di departemen itu tidak ada anggaran itu. Nah, apakah memang ya kita harus menunggu kalau dapat dana atau kita harus apa istilahnya tombok sendiri atau bagaimana? Ya, Pak. Karena untuk publikasi juga itu kan
harus ada biaya tambahan lagi ya Pak. Ya mungkin Iya, itu betul. dulu. Oke, jadi memang satu sisi memang kita tatkala melakukan suatu penelitian atau kita pengembangan itu memang faktor dana itu faktor yang cukup krusial. Jadi barangkali kalau dosen nasibnya sedikit lebih bagus karena biasanya ada skema penelitian ya Pak ya. Mungkin Bapak sekalian tahu, oh dosen ini dapat dana penelitian sekian juta, atau mungkin sekian puluh juta untuk melakukan sesuatu. Nah, sementara untuk lab itu kadang anggarannya kan lebih spesifik. Kalau saran saya begini aja, kaitan anggaran ini kita perlu diskusikan dengan pengelola lab nih. Kalau misalnya nih, ini contoh aktual di tempat saya. Di tempat saya memang alat-alat ini ada yang umurnya setara dengan umur jurusannya. Jadi jurusan kami berdiri tahun 83, ada yang alatnya dibelinya sejak tahun 83, masih ada sampai sekarang. Ya, bisa dibayangkan ya, umurnya sudah 40 tahun kurang 2 ya, 38 tahun. Itu udah tua ya Pak ya. Mungkin ada di sini yang usianya, kalau saya nggak salah itu ada yang masih usianya segitu juga ya. Nah, jadi alat usia segitu kita bisa bayangkan ya, kayaknya gimana. Jadi untuk pembaruan, untuk perbaikan itu kan pasti ada. Itu faktor yang tidak bisa dipungkiri menjadi masalah besar di seluruh kampus Indonesia. Beli itu gampang waktu pertama, habis itu kan beli lagi kan susah ya Pak ya. Jadi apalagi maintenance itu kadang anggaran di kita kan tidak banyak maintenance. Nah, jadi ya saran saya sih ya berarti kita tadi bagus sekali Pak kalau Pak bisa apply hibah. Untuk saya lihat ada juga hibah yang di Dikti itu panduan pengembangan profesi terus apa dan lain-lain ya, pengembangan profesi PLP contoh itu bagus. Nah, kalau dapat ya syukur, kalau enggak berarti emang kita perlu sampaikan diskusi dengan lab. Apakah perlu tombol? Apakah perlu mengeluarkan biaya sendiri? Ya lihat ini Pak, kalau cuma beli apa namanya IC atau beberapa barang yang harganya dalam jangkauan uang saku anak kita gitu ya masih oke lah. Tapi kalau sudah terlalu besar ya saya rasa itu sebenarnya tanggung jawabnya lab ya, bukan tanggung jawab Bapak sebagai PLP. Karena Bapak kan di sini lebih ke sebagai pengelola dan pelaksana lab. Jadi kalau Bapak harus keluar dana sendiri jutaan untuk kebaikan ya saya rasa itu tidak pada tempatnya lah. Saya mah kasihan nanti Bapak sekalian kalau harus terlalu banyak ya. Diskusikan aja Pak dengan labnya dan nanti tengok aja mana yang kira-kira memungkinkan untuk dilakukan. Kita punya 20 alat misalnya. Nah, ini yang perlu perbaikan ya udah pilih aja kira-kira mana yang memungkinkan di waktu dekat. Karena memang kita tengok tanggung jawab kita aja, peran dan tanggung jawab kita di mana, dan saya rasa tidak ada tanggung jawab PLP itu untuk mendanai kegiatan lab. Tidak ada kan Pak? Tahu saya nggak ada ya. Termasuk mendanai perbaikan nggak ada sebenarnya. Jadi kita kembalikan, didiskusikan saja dengan lab. Kalau labnya nggak mau menganggarkan, ya sudah lah. Artinya yang penting Bapak punya bayangan, oh ini kira-kira bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya kecil-kecil, oh ini cuman gampangnya lah ganti baterai gitu ya. Oh ganti baterai udah jalan. Ini saya pernah dulu, ini anekdot lah cerita kawan saya gitu ya. Ada alat nggak jalan, terus kemudian dia bongkar, cuman dibersihin pakai itu loh, yang kuas yang ada, yang pakai ada semacam balon udaranya itu loh, ya, disemprot-semprot, di kuas gitu ya. Dibersihkan, dipasang lagi, jalan gitu ya. Saya kayak gitu kan, oke lah kita modal cuman kuas, saya rasa nggak apa. Tapi kalau Pak harus ngeluarin dana besar, saya rasa itu bukan tanggung jawab. Ya. Loh, terus saya penilaiannya gimana Pak? Ya kita tengok aja yang sudah kita bisa lakukan apa, yang kira-kira dalam batas kewenangan dan batas ini lingkup kemampuan kita saja. Kita tidak perlu kemudian memaksakan diri gitu ya. Toh kalau dari sisi kredit ini ya, kredit untuk naik pangkat dan sebagainya kan juga proporsinya
nggak dominan ya. Kalau dosen kan 40%-nya harus penelitian gitu, naik pangkat gitu. Nah, saya rasa PLP tidak sebanyak itu ya, setahu saya. Gitu Pak Fatur, Pak. Gimana Pak Fatur? Oke Pak, terima kasih pencerahannya. Ya, jangan sampai malah nanti saya kepala labnya, saya tahu nih Pak Fatur di lab saya nih mau modal nih, ya udah saya santai aja lah. Toh tahun depan beres sendiri sama Pak Fatur ya, nanti repot kan kayak gitu. Ya, tapi artinya ada tanggung jawab masing-masing Pak. Jadi tanggung jawabnya kayak gitu kan, anggaran dan sebagainya itu ya lab, ya kalabnya atau departemennya. Tapi Pak bisa mengusulkan secara aktif, Pak ini ada alat yang mau rusak, alat yang sudah rusak, ada alat yang perlu perbaikan, perlu perhatian. Nah, Pak usulkan aja, sampaikan. Kadang ini saya berkaca pada diri kami sendiri ya. Kadang-kala karena yang sering bersentuhan dengan alat itu kan laporan. Kadang dosen atau kalab itu nggak tahu yang rusak yang mana gitu. Kalau nggak dilapori. Nah, jadi peran Bapak sekalian itu di sini, termasuk Pak ini ada alat yang bermasalah A, B, C, D, E. Terus kemudian, ini kayaknya perbaikannya murah Pak, cuma ganti baterai doang Pak. Oh ini kayaknya perlu begini. Nah, nanti kan tugasnya kalab itulah yang kemudian menentukan, memutuskan, mengusulkan juga. Karena dananya kayaknya karena kita dana tahun ini cuma 10 juta, berarti prioritasnya ini dulu. Nah itu kalab Pak. Tapi Bapak yang tahu alat, ngelaporin aja, ini Pak kondisinya. Nah kalau kalabnya maksa, pokoknya harus diperbaiki, apapun caranya, pokoknya besok jadi ya, itu nanti khawatirnya di luar tanggung jawab kita ya. Itu Pak Fatur, barangkali menjawab mudah-mudahan. Oke Pak, makasih. Ya Pak, di UGM di lab apa Pak? Saya di lab refrigerasi Pak, di sekolah vokasi, Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasinya. Oh iya, baik Pak, di vokasi ya Pak ya. Ya. Ya Pak Rosadi, silakan Pak Rosadi Mustafa. Ya Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya Pak. Ini pertama itu jam berapa Pak? Di sana jam berapa? Jam 1 kan Pak. Oh, 1. Ya. Oke. WIT ya Pak ya? WIT Pak. Oh, 2 jam. Oke, baik. Silakan Pak. Ya. Jadi terkait yang mau saya tanyakan itu memang sama seperti Pak Fatur yang pertama. Aduh Pak, saya ya, jadi yang pertama itu tentang sumber-sumber tentang informasi, sumber pendanaan yang bisa dibiayai oleh sumbernya saya untuk feedback. Yang satunya dimatikan aja Pak. Iya Pak. Jadi pertama itu sama dengan Pak Fatur menyangkut tentang informasi sumber-sumber pendanaan yang bisa membiayai untuk penulisan jurnal penelitian terkait dengan jabatan fungsional PLP itu Pak ya. Pertama memang saya menanyakan seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu menyangkut dengan kaitan dengan penelitian dan pengabdian Pak, ini pengabdian masyarakat yang dalam jabatan fungsional itu kita juga dituntut seperti itu selain penelitian. Kira-kira dalam hal tentang pengabdian kepada masyarakat ini yang mendominasi atau yang mengarah ke bidang kami itu contoh-contohnya seperti apa ya itu? Baik Pak. Itu saja yang keduanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya walaupun prinsipnya gini aja Pak, prinsipnya. Yang pertama dulu soal pendanaan, ini saya juga kurang tahu banyak ya Pak. Kebetulan untuk informasi tentang pendanaan PLP saya kurang begitu punya informasi ya. Kalau tadi kebetulan kita dengar, barangkali yang nanti yang lain bisa sharing juga di sini. Kalau yang tadi di Dikti ternyata ada ya program pengembangan profesi PLP ada. Kayaknya tiap tahun ada,
Walaupun saya kurang tahu ini yang dapat berapa dalam setahun. Terus ada workshop seperti sekarang ini kan Bapak juga mendapatkan ini ya, mendapatkan suatu kesempatan pelatihan seperti ini. Nah, barangkali nanti nampaknya akan kita saling-saling saja lah. Saya nggak bisa punya informasi yang cukup banyak. Barangkali sepanjang workshop ini nanti kita bisa sharing lah. Bapak Albari atau siapa mereka juga punya ya, atau Mbak ini Sulis nanti mungkin bisa juga cerita begitu. Nah, untuk yang kedua tentang penelitian tentang PKM tadi ya, tentang pemberdayaan pengabdian ya. Saya rasa ini akan topiknya tidak usah jauh-jauh dari topik kita. Ini saya berkaca di tempat saya. Jadi tempat saya itu di Undip, di Elektro. Jadi pengabdiannya yang nggak jauh-jauh dari situ. Misalnya nih tentang di suatu kelompok masyarakat tentang penyuluhan bahaya arus pendek misalnya. Jadi bagaimana teknik untuk mengatasi masalah arus pendek. Atau misalnya di lab sebelah itu ada yang menggunakan ini contoh tentang teknik teknik instalasi listrik. Dan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Bapak sekalian kan. Oh, tentang pemasangan instalasi listrik. Jadi hubungannya antara titik lampu dengan saklar. Atau misalnya Pak Fatut tadi, refrigerator. Jadi bagaimana teknik untuk mengecek kulkas. Apakah kulkas kita masih bagus atau enggak misalnya. Kan itu teknik refrigerasi. Atau AC misalnya. Jadi teknik melihat kondisi AC di rumah kita. Bikin aja pelatihan kayak gitu. Atau bikin suatu metode sosialisasi. Itu kan bisa ya. Di lingkup yang kita bisa. Jadi pengabdian masyarakat kan intinya adalah Bapak Ibu sekalian punya kompetensi, punya ilmu, punya kemampuan, apalagi PLP kan kemampuan praktisnya banyak sekali. Nah, terus yang bisa kita tularkan masyarakat. Masyarakat itu siapa? Bisa sekolah, bisa masyarakat, bisa objek yang lain. Misalnya contoh suatu bengkel kecil ya. Pak Rosadi, bidangnya apa Pak Rosadi? Lab apa Pak? Teknik elektro Pak, teknik elektro lebih khusus ke telekomunikasi sama elektronika ya. Oke, elektronika, telekomunikasi. Kalau zaman dulu misalnya tentang teknik reparasi TV misalnya gitu ya kita belajarkan. Atau misalnya sekarang misalnya teknik untuk mengetahui yang baru ngetren sekarang servis HP, hal yang kita tidak perlu servis ke toko HP tapi bisa kita servis sendiri bagian apa contohnya gitu ya. Nah, itu kan hal sederhana, kecil, tapi kita mampu, modalnya nggak banyak, bisa kita tularkan. Entah ditularkannya misalnya nih, di beberapa tempat ada misalnya Karang Taruna. Oke, kita ngajak Karang Taruna di tempat kita satu RW misalnya gitu ya. Ada orang 20. Kita bikin pelatihan sederhana untuk mengetes baterai HP misalnya. Kan bisa Pak, contohnya. Dan lain-lain. Ya. Jadi, intinya nggak usah jauh-jauh keluar dari kompetensi Bapak-Bapak. Tidak usah jauh-jauh dari hal yang kita geluti di kantor, di kampus. Kita lihat aja, tinggal objeknya, tinggal medianya yang kita lakukan. Bisa pelatihan, bisa proses. Ini juga ada contoh di tempat kami itu, pemasangan lampu solar cell. Jadi lampu penerangan berbasis solar cell dipasang di satu RT untuk di tempat voli. Pengabdian di sana ya emang agak modal sedikit. Tapi kan kita bisa atur mana yang kita bisa lakukan, mana yang swadaya masyarakat. Tinggal kita, kamu bisa sharing dari sisi tekniknya, tapi modalnya kita dari masyarakat. Kan tinggal negosiasi kan Pak, oh iya setuju, oke. Kita nggak usah dibayar mengerjakan, mereka juga nggak usah cari orang lain. Ini ada kita sendiri, warga sendiri kita lakukan. Ada reportnya, ada laporannya, ada fotonya, ada
tanda tangan dari ketua RT-nya misalnya, itu akan bisa gitu. Nah, tapi kita perlu cross check dulu ke pembina kita di kampus. Jadi misalnya tanya dulu, kalau ini pembina kita di kampus, misalnya dekan misalnya atau WIN1, kita tanya dulu kira-kira yang bisa masuk kategori pengabdian bagi laboran itu yang mana. Kalau kita usulkan A, B, C, D, E, toh kan nanti kan kita dinilai ya Pak ya. Yang kita lakukan kan nanti dinilai. Yang penting kita tanyakan aja, oh kira-kira kalau kami pengabdian model kayak gini, mana yang bisa diterima. Oh ini bisa, ini nggak boleh. Nah, berarti ya, oke kita lakukan aja yang boleh. Nah, jadi lahan kita cukup luas Pak. Tidak perlu khawatir kita nggak mungkin pengabdian, banyak kok. Yang penting kan kita tinggal cari mana ilmu kita itu yang kira-kira bisa kita sharing. Nah, sharing bisa ke anak SD misalnya, ada juga yang gitu tuh ke anak SD tentang bahaya listrik tegangan tinggi. Ini ada colokan adik-adik nggak boleh diginiin misalnya, itu kan kita bisa lakukan kayak gitu ya. Tapi kembali lagi saya ulang, itu perlu didiskusikan dengan pembina kita yang akan menilai laporan pengabdian. Kira-kira ini yang boleh, yang bisa, yang mana? Kalau dari awal kita sepakati dengan pembina itu, nah nanti enak. Nah, kita ngerjain sudah punya harapan yang akan dipakai. Tapi kalau kita kerjain dulu, nanti di belakang, ternyata ini nggak boleh, akan kita malah berantem ya nanti ya di belakang. Itu barangkali Pak Rosadi ya Pak. Barangkali Iya Pak, iya Pak. Ada tambahan? Pak. Silakan, barangkali yang lain juga mau sharing yang sudah melakukan. Silakan. Ini ada Pak Andi, silakan Pak Andi. Kurang lebih kalau penelitian sama sih Pak. Ya, sudah disampaikan tadi ya, memang benar kemarin di kampus ada, kita dari LPPM-nya kampus sudah tahun kemarin mengasih kelonggaran untuk PLP boleh penelitian gitu kalau di kampus kami. Nah, pengumumannya bareng dengan Dikti kemarin, jadi cuman di Dikti kan kemarin kalau nggak salah 15 gitu nominalnya, kalau di kampus jauh di bawahnya lah ya untuk PLP gitu. Nah, cuman kalau saya terkendalanya itu yang membingungkan untuk outputnya Pak. Jadi kalau dari kampus sih yang saya nggak tahu ya dari Dikti kemarin outputnya apa. Kalau dari kampus kita harus proceeding atau jurnal. Nah ini jujur kalau saya yang atau teman-teman baik yang D3 atau S1 itu masih awam sekali. Nah bahkan saya mencari seminar yang mau menerima levelnya PLP ini, saya belum bisa dibilang belum menemukan gitu Pak. Nah kalau ngikut ke yang level-levelnya dosen kok nggak berkelas gitu kayak penelitiannya gitu Pak. Nah, ini biar bisa submit itu gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya justru Bapak Ibu sekalian yang ada di sini kan punya kesempatan ya. Seingat saya di hari apa? Bentar. Barangkali atau Mbak Suris bisa sharing Mbak jadwal Mbak? Ada jadwal yang bisa di-sharing di sini? Sebentar Pak. Ya, nanti sambil Mbak Suris sharing ya, kita nanti akan tengok ya. Nah ini kesempatan kita bahwa ya beruntungnya Bapak-Bapak yang ikut di sini nanti kayaknya ada jurnal PLP yang akan disampaikan. Nah sehingga nanti akan bisa jadi media Bapak sekalian untuk publikasi ya. Terus kemudian sebenarnya ini kebetulan saya juga pengelola jurnal Bapak. Jadi buat saya nggak peduli yang nulis itu mau mahasiswa, mau dosen, mau PLP, mau profesional dari mana namanya, dari perusahaan misalnya. Saya nggak peduli, saya nggak akan ngecek ini misalnya nih ada namanya Agus misalnya. Terus di bawahnya ada Universitas XXX. Saya nggak akan ngecek ini mahasiswa, ini PLP, ini dosen atau rektor. Saya nggak akan ngecek. Jadi pengelola jurnal itu tidak peduli dengan status kita sebagai apa. Yang dilihat nanti adalah isinya. Jadi tidak perlu kita khawatir bahwa oh ini PLP nggak bisa masuk, nggak ada itu ceritanya. Jurnal khusus dosen nggak ada. Adanya adalah jurnal. Biasanya yang ada adalah jurnal khusus untuk elektro, jurnal khusus untuk mesin. Nah itu mungkin ada kalau itu banyak. Jadi tapi kalau khusus harus jurnal yang nulis harus levelnya ini nggak ada. Nah tinggal kemudian kita belajar aja. Tadi
Sudah ketemu Mbak Suris untuk jadwalnya? Sambut. Bentar, Pak. Ini masih buka filenya. Oh iya, gitu Pak. Nanti ya beruntungnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini adalah ini nampaknya akan diajari dalam terutama 2 minggu terakhir ini adalah tentang menulis. Justru silakan dimanfaatkan. Ini ada media, ada kesempatan untuk belajar menulis. Saya rasa ini semua kan Bapak Ibu sekalian di sini setidaknya lulusan D3 ya, D3 S1 ya, pasti sudah pernah menulis minimal laporan tugas akhir. Ya, sudah pernah kan? Walaupun itu barangkali kalau Pak Rosadi berapa puluh tahun yang lalu Pak Rosadi ya barangkali sudah cukup lama gitu ya. Barangkali ada yang baru 3 tahun terakhir. Iya, 96 Pak. Oke, sudah 96 itu berapa itu? 25 tahun yang lalu ya? Kurang lebih ya? Benar nggak? 25 tahun yang lalu lulusnya. Iya, Pak. Ya. Tahu Pak, tapi kan sudah pernah. Nah, jadi tinggal menggali kembali ya, menggali yang sudah lama. Kita semua bisa pernah menulis. Tinggal kemudian kan mengulang kembali. Gaya zaman sekarang jurnal lebih enak. Kalau kita dulu nulis laporan skripsi, tugas akhir, laporan project itu kan nggak ada project tugas akhir itu kok selesai 20 halaman tuh nggak ada. 20 halaman itu baru pendahuluan kan. Sementara jurnal itu rata-rata belasan halaman udah cukup. Jadi kalau belasan halaman cukup kan lebih ringkas nih. Nah, tinggal apa yang mau kita tulis? Nah, itu aja sih yang penting kita belajar. Jadi dalam 20 hari ke depan, tolong dimanfaatkan aja ini. Karena menulis ini, ya sekarang tuntutan zaman lah. Cuma artinya, tidak usah dibayangkan sulit sekali. Tengok saja tadi yang di Google tadi, Google Scholar saya share. Banyak kok yang menulis dari PLP di jurnal. Nah, jurnalnya nggak usah yang cari yang susah-susah, yang bahasa Indonesia saja. Kalau cari jurnal bahasa Inggris kan, kita 2 kali kerja kan, satu nulis isinya, yang kedua cari bahasanya, ya, bahasa Indonesia aja. Nah, kalau seminar juga sama, seminar tuh saya juga ikut mengelola seminar, beberapa seminar itu juga nggak ada ceritanya kok. Ini seminar khusus untuk dosen, nggak ada. Yang penting ada naskah, layak terbit, layak diseminarkan, bisa diterima. Jadi nggak usah khawatir Pak Andi. Yang penting adalah kita tengok aja. Oh kira-kira, barangkali gini, saran saya, cari aja seminar nasional. Seminar nasional itu banyak. Jadi apalagi sekarang seminar nasional itu banyak dosen yang sudah berpindah dari seminar nasional. Rata-rata seminar nasional itu sekarang yang banyak adalah mahasiswa. Masukin aja. Nggak usah cerita PLP kan, yang penting Andi Setiawan, Institut Teknologi Kalimantan. Selesai kan? Nggak usah cerita dalam tanda kurung PLP. Nggak usah cerita itu lah. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan Pak, kirim di suatu seminar nasional. Kalau Pak Andi, bidangnya apa Pak Andi? Mohon maaf Pak. Ya, kalau bengkelnya sih pengelasan dan permesinan Pak. Jadi kemarin kalau penelitiannya tapi di dinamometer. Oke, ya. Masih banyak Pak, bidang-bidang itu bisa. Gimana Bu Sris? Saya izin share untuk jadwal aja Pak. Silakan. Sudah terlihat sih share screen saya. Baru proses. Oke, baik. Ya, di sini kita lihat bahwa, terima kasih. Jadi ini kan karya ilmiah di bidang elektro di sini. Terus bisa turun sedikit. Ini ini kan aslinya kan kita tanggal 10 ya. Oh ini. Ya, kita hari ini kan sebenarnya tanggal 10, cuman dipindah ke hari ini ya. Kita lihat bahwa di sini mulai tanggal 9 kan sudah karya ilmiah di bidang fisika, mekanik elektro, terus ini tanggal 11 ini ada pemaparan konsep dasar penulisan artikel. Nah, ini kesempatan baik bagi sekalian untuk belajar. Nah, mari kita manfaatkan nih penulisan karya ilmiah khusus PLP, tugas pembuatan, rancangan percobaan, troubleshooting, penulisan abstrak, misalnya abstrak, proses review,
Terus ke bawah sedikit. Tugas terstruktur. Terus, nah, nanti di sini kesempatan banyak nih sampai tanggal 20-an ini. Saya ada satu ini ya, tanggal 23 nanti kayaknya ada konsultasi tugas karya ilmiah nih yang Pak Tras digantikan saya. Di sini nanti ada submit karya ilmiah di jurnal khusus PLP. Nah, ini barangkali nanti akan disampaikan jurnal mana yang bisa dituju untuk karya ilmiah PLP salah satunya. Itu Pak Ade ya. Jadi cara menulis kita akan belajar di sini. Kesempatan 20 hari ke depan atau 2 minggu ke depan silahkan dimanfaatkan. Terus mau diterbitkan di mana? Secara prinsip tidak ada pembedaan, tidak ada khusus PLP, khusus dosen tidak ada. Tapi barangkali akan ada jurnal yang mewadai ya, nanti bisa dimanfaatkan. Begitu Pak Ade. Ini saya stop screen ya Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Ya. Monggo ada lagi barangkali yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Sadi lagi silakan. Ini Pak, jadi kaitannya dengan penulisan jurnal ke depan ini dalam tempo waktu yang 2 mingguan ini. Ya. Kalau kaitannya dengan penelitian yang sifatnya untuk pengambilan data, apa yang harus dimungkinkan Pak? Itu satu pertama. Jadi kalau misalnya penelitian yang kaitannya dengan tata kelola atau pengelolaan manajemen laboratorium, mungkin barangkali hanya tidak serumit yang tentang pengambilan data yang sifatnya ya yang kayak tadi yang agak waktunya agak cukup lama. Jadi kalau misalnya memang memungkinkan untuk penelitian di bidang untuk kaitannya dengan kegiatan manajemen misalnya, apa itu memungkinkan juga Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa sih bidang yang masih terkait dengan pengelolaan lab bisa Pak, baik manajemen maupun tadi ya pengelolaan alat ya. Pengelolaan alat kan bisa juga perbaikan atau kemudian peningkatan kinerja alat masuk ya. Nah, memang dalam 2 minggu itu kita lihat, saya kurang tahu, Mbak Tris ini outputnya nanti di penelitian ini sampai submit di jurnal atau bagaimana? Jadi ini ada sesi membuat karya tulis. Jadi ini kan sesi penelitian ya. Jadi dari penelitian, terus nanti juga ada pembuatan karya tulis sampai nanti outputnya itu submit ke jurnal JPLP Undip. Jadi Undip itu sudah mempunyai, untuk PLP Undip sudah mempunyai jurnal Pak. Jadi JPLP Jurnal Pengelolaan Laboratorium Pendidikan Undip. Jadi mungkin nanti untuk tugas akhirnya penulisan karya tulis itu berupa artikel yang kemudian disubmit ke JPLP Undip. Seperti itu Pak. Pak Tenun. Jadi kalau 2 minggu memang waktu yang cukup singkat ya Pak. Jadi ini aja Pak, masing-masing kita menilai diri kita sendiri aja, kita bercermin ya. Kalau dalam 2 minggu itu kita bisa mencari data, ya bisa juga silakan Pak. Kalau kira-kira datanya nggak ada, kita bisa gunakan data yang sebelumnya. Misalnya kebetulan semester kemarin kita diminta oleh Kaleb untuk mendata alat-alat kita dari si kinerjanya misalnya. Kan kita ada data sebelumnya, bisa juga dimasukkan. Kan yang dipentingkan adalah kita melakukan proses penulisan dan submit. Datanya bisa yang kita ambil di 2 minggu ini atau di waktu sebelumnya. Nah, selain kayak gitu bisa juga dalam proses yang kita tuliskan tentang manajemen lab ya juga bisa. Ya, kita tengok saja mana yang kita confident hasilnya ya. Hasilnya yang kita confident itu mau di proses manajemennya, proses pengelolaannya, atau dari kayak tadi ada data-data dari data kuantitatifnya gitu. Nggak masalah, tidak harus yang pokoknya harus mulai dari ini yang dilakukan hari ini sampai 2 minggu. Enggak, datanya bisa yang kemarin. Iya Pak, betul nuwun. Jadi yang penting ini saya mau tambahkan sedikit. Yang penting adalah kesempatan 2 minggu ini adalah kesempatan pelatihan yang akan berguna di karir Bapak Ibu sekalian selanjutnya. Nah, jadi anggaplah ini sebagai satu bentuk latihan dan latihannya sudah diberi saluran ya. Kita berlatih 2 minggu, terus kemudian nanti ada tempat
jurnalnya. Nah, nanti setelah itu kan kita bisa nulis lagi untuk disubmitkan di entah seminar, entah jurnal yang lain atau jurnal yang sama untuk karir Bapak Ibu sekalian di tahun-tahun mendatang. Ini silakan dimanfaatkan baik ya, supaya kemudian membantu karir Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu? Ada lagi barangkali? Mohon maaf Bapak, ini di tempat saya masih ada adzan. Suara keras sekali. Sebentar saya mau ambil handset dulu gitu. Dan saya Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada barangkali yang mau didiskusikan. Kita bisa sharing. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi terkait untuk materi ini atau untuk penugasannya. Ya, penugasan nanti dibuat bagaimana ini Pak? Yang saya rasa ini untuk materi ini penugasannya itu kan sebenarnya berkelanjutan ya sampai di ujung. Kalau saya nggak salah ingat tuh di jadwal kita ada materi nanti materi penulisan, ada plagiat dan seterusnya. Jadi saran saya begini aja, Bapak Ibu sekalian, silakan mulai mendata alternatif judul dari penelitian yang akan dilaporkan sebagai publikasi. Jadi tugasnya untuk Bapak Ibu sekalian sendiri, ya sebagai bentuk pertanggungjawaban ya nanti silakan dikumpulkan saja. Tapi tolong dibuat alternatif judul, kayak semacam ringkasan saja. Jadi yang mau dituliskan di karya ilmiah penelitian di sini untuk yang dilaporkan di ujung akhir workshop ini adalah misalnya ini saya contoh saja tadi ya tentang tentang analisis kesalahan alat multimeter di lab ini contoh ya. Misalnya saya bikin contoh gitu, atau misalnya tadi yang kita lihat di Google Scholar tadi manajemen pengelolaan lab ini di mana, misalnya gitu ya, kita sudah ada alternatif topik penelitian. Lalu tolong diberi ringkasan saja, satu paragraf saja, satu paragraf. Jadi kira-kira yang mau dipentingkan satu masalahnya apa? Masalah ini kan apa fokus dari laporannya? Oh berarti saya masalahnya contoh. Masalahnya adalah alat-alat ini punya tingkat error bervariasi. Terus kemudian titik tekan laporan saya berarti adalah saya hendak melaporkan tentang variasi error antar jenis alat dan merek misalnya. Oke, jadi satu paragraf kita ceritakan. Nah ini nanti akan berguna untuk kemudian ke depan Bapak Ibu sekalian melaporkan membuat tulisan itu, ya udah kita fokus ke sini aja. Walaupun nanti mungkin tengah jalan ada ide yang berkembang, ya silakan. Tapi minimal kita sudah punya gagasan. Nah, jadi tugasnya itu saja. Tugasnya sederhana dan ini membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat tulisan. Silahkan nanti dikumpulkan. Saya rasa ya hari Selasa barangkali ya. Ini Sabtu. 3 hari saya rasa memadai ya, karena nggak susah, cuma cari judul, gambaran judul dan ringkasan saja ya. 3 hari cukup ya, hari Selasa ya. Begitu? Oke, baik Pak Munawar. Jadi untuk tugas dari Pak Munawar nanti peserta bisa membuat judulnya dulu dan mungkin mencari masalah dulu nih Pak. Ya, cari-cari masalah Bu ya. Mencari masalah, menemukan gitu Pak. Ya. Dan ini untuk tugas nanti dikumpulkan hari Selasa, mungkin paling lambat pukul 23.59 ya. Ini sukanya pada tengah malam ini Pak. Ya, enggak apa-apa, silakan. Barangkali yang dari Bali Pak Gede mungkin nanti gimana Pak hari kalau Rabonya ada acara galungan ya Pak? Kalau ngumpulinnya Selasa terganggu nggak Pak? Iya Pak, kalau udah itu kesepakatan ya diusahakan Pak. Oh gitu. Intinya biar kita tidak mengganggu kegiatan keagamaan Pak. Kira-kira kalau Pak misalnya, oh jangan Selasa Pak, Kamis aja ya, saya nggak apa-apa sih. Saya nggak masalah. Gimana, mau Selasa atau Kamis gitu aja wes? Oh, oke, ini diberi kelonggaran sama Pak Munawar ini.
Hari Kamis gitu ya. Kamis saja ya, Kamis. Ya. Terserah beli siden saja. Oke, Pak. Benar, Pak. Benar. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau mungkin sudah cukup, kita tutup untuk materi hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya sudah jelas ini Pak Munawar terkait materi dan juga tugas. Baik, terima kasih Pak Munawar yang telah berkenan memberikan materi pada siang hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan pelatihan magang PLP ini. Semoga materi yang penelitian tentang penelitian ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita PLP. Memang untuk PLP ini itu dituntut ada kegiatan pengembangan profesi, jadi Pak Munawar. Jadi ada penelitian dan outputnya memang publikasi. Bisa juga nanti proceeding atau seminar nasional atau mungkin bagus sampai ke tingkat internasional. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi kami PLP tentang penelitian pengelolaan laboratorium. Baik, terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak Yisal? Munawar bisa untuk materinya di-share di chat barangkali. Oh iya, baik. Sebentar saya terkait penulisan logbook. Oke. Oh iya, Pak Yisal ya ini ya. Iya, betul. Ya, mohon izin Pak Munawar untuk memberikan materi di kolom chat sih. Oke, baik. Oke. Kalau di kolom chat, jadi biar bisa ngebut Pak Munawar. Ya, Pak, sekalian materinya yang tanggal 29, apa sudah ada ya Mbak? Sekalian. Oh iya, baik. Sekalian ya Pak. Ya. Oke. Di siden ini ingatannya panjang ya. Bukan panjang. Senior. Baik Pak. Oh iya, saya lupa. Saya janji nge-share ya. Sebentar. Iya Pak, itu foldernya sirik-sirikan Pak, belum terisi yang tanggal 29. Baik. Sebentar nih. Satu dulu. Ini tiap hari harus bikin logbook ya Pak ya? Iya betul Pak. Yang tanggal 29 kalibrasi ya. Oh sudah saya buat, belum di share ya. Ini di chat. Yang satu sudah saya share yang penelitian, lalu yang kalibrasi. Oke, sudah saya share dua-duanya. Silahkan dicek di chatnya. Mudah-mudahan nggak salah kirim. Sudah ya, dua-duanya Pak ya? Sudah Pak, tinggal nunggu downloadnya finish Pak. Baik. Terima kasih Pak Munawar. Sama-sama ya. Saya juga berterima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurangnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Munawar. Untuk Bapak Ibu, sebagai informasi, untuk tugas kemarin yang Pak Bambang Cahyono, untuk tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Senin ya, Senin malam ya, jam 23.59. Seperti itu Bapak Ibu untuk tugas Pak Bambang yang kemarin terkait tentang manajemen risiko di laboratorium. Seperti itu. Mbak Sulis. Mbak Sulis bisa tanya sedikit atau sama teman-teman juga boleh. Ini saya kok dapat chat untuk ngisi borang itu ya? Apa Pak? Disuruh ngisi borang kalau nggak salah ini. Saya dapat chat. Isi borang, chat dari mana Pak? Ini nggak tahu, nomor saya masuk Mbak. Mungkin belum isi, beli. Yang kemarin itu dikirim sama Pak Ijal. Itu untuk isian borang nanti Monef dari Kemenristek Dikti itu Pak Gede.
Aduh, Itu harus diisi, kayaknya Pak Gede belum isi itu. Ya, infonya saya belum dapat ini. Oh, yang di ini Pak Isa. Saya izin. Itu ada di email kayaknya Pak Gede. Oh iya Pak Munawar, terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Munawar. Terima kasih Pak Munawar. Terima kasih Pak Munawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Dicek Bapak di Ibu? email Pak Gede, Presiden. Kalau di email kemarin Pak Fatur itu masuknya ke spam ya. Kalau Pak Fatur, kalau saya enggak. Iya, enggak ada pemberitahuan di email, makanya saya. Ada di spam coba cek. Oke. Di email. Atau enggak gini linknya Pak Isa aja dipakai, boleh? Yang di grup ya? Oh, enggak apa-apa, itu dipakai aja Pak. Itu untuk kebaikan bersama ini. Oke. Terima kasih Pak. Baik sekali Pak Rizal. Oh, terima kasih Pak Rizal. Ya, Bapak Ibu. Aja sebentar, mau tanya sebentar Bu Suli. Iya, gimana Pak Rosadi? Ini tadi agak terputus koneksinya. Ini tadi penyampaian dari Pak Munawar ini terkait dengan tugas tadi itu apa ya Bu ya? Oh, jadi terkait. Terkait. Terputus jaringannya tadi nih. Oke, jadi terkait tugas tadi yaitu diminta membuat list judul, membuat judul apa kira-kira nanti yang akan dipakai oleh yang akan ditulis sama Pak Rosadi. Jadi nanti Pak Rosadi kira-kira mau penelitian tentang apa, judulnya apa, seperti itu. Oke, nah, nanti mungkin kan berarti kayak ada masalah ya, nanti bisa ditulis mungkin dalam beberapa paragraf, satu paragraf atau bagaimana. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Mohon maaf ini tadi di tempat saya juga pas ada adzan, jadi saya tadi kurang begitu jelas. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada koreksi? Betul seperti itu Mbak Suli. Jadi judul sama tentang urusan masalahnya itu ya? Iya. Jadi kan biasanya kalau kita buat penelitian, mungkin kita kan bisa tahu oh ada masalah apa di sini, jadi bisa kita angkat sebagai penelitian seperti itu. Ya. Ya. Bapak Ibu, Pak Rosadi, mungkin ini untuk materi sudah di-download Bapak Ibu? Sampun. Sudah Bu Sulis. Oke, sudah semua nggih. Baik, berarti untuk hari ini, materi hari ini dicukupkan sekian. Untuk nanti siang atau malam sudah tidak ada kelas lagi. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas, mungkin bisa membuat tugas atau mungkin mau berakhir pekan dulu, istirahat dulu ya Bapak Ibu, perlu refreshing gitu ya. Iya Bu. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beraktivitas, selamat berweekend, dan tetap semangat ya Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sulis. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Suwardi. Pak Rizal, Bapak Ibu, mohon izin untuk menutup kelas G. Pak Ketut. Oke Bu. Mbak Sulis. Ya Pak. Cepat ditulisnya Mbak Sulis. Recording stopped. Tendang itu sama Ica.